Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Anak-anakku kelas 8. Kali ini materinya yaitu tentang masih pada materi yang sama di minggu lalu. Mata pelajaran prakarya dengan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian, makanan atau minuman di bagian 3. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita hendaknya bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam KD 3.1 masih sama ya, seperti kemarin. Peta materi pun masih sama seperti yang kemarin. Baik, Bu Olive akan mengulas sedikit di materi minggu lalu agar kalian mengingat kembali apa yang telah kalian pelajari. Jadi di materi minggu lalu kita telah mempelajari pengertian serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Kemudian manfaat serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Kemudian jenis-jenis serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teknik pengolahannya. Bahan-bahan pangan mentah atau belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi anak-anak, namun bisa berubah kandungan nutrisinya apabila dimasak atau diolah dengan cara yang salah. Meskipun begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak, seperti ubi, kentang. Kemudian proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksidan dengan cara menghancurkan dinding sel, sehingga zat-zat penting dalam sayuran itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Itu manfaatnya kita menggunakan teknik pengolahan. Tapi tergantung teknik pengolahannya. Biasanya kalau terlalu lama diolah itu malah menghilangkan nutrisi yang ada pada bahan pangan tersebut. Jadi seperti itu. Malah adanya cuma sampah makanan saja. Ini teknik pengolahan ada dua macam atau ada dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan pangan panas basah moist heat. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari 1 suhu didih. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah, yaitu A. Teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, susu, ataupun santan. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang dingin atau dalam air yang telah dipanaskan. Contohnya tadi seperti sup ya, kalau kita mau membuat sup kita menggunakan teknik boiling. Kemudian teknik merebus, ini juga kita bisa menggunakan untuk sup juga. Teknik merebus yaitu menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair, sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92-96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, telur, ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam cuka atau susu. Jadi seperti teknik merebus seperti tadi, hampir sama dengan boiling dengan poaching ya. Kemudian teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Dalam panci tertutup dengan api kecil, secara perlahan efek dari braising ini
sama dengan menyetup atau untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aromanya yang keluar menyatu dengan cairannya. Misalnya kalian ingin mengeluarkan cairan dari daging sapi, itu bisa kita menggunakan teknik bracing ya. Jadi airnya sedikit saja, nanti cairannya akan keluar yang ada di dalam bracing itu ya. Kemudian teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Stewing atau menggulai adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakannya keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati ya, agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairannya yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Jadi boleh kita menggunakan air, susu, santan, atau kaldu ya. Cuman caranya saja, cara mengolahnya itu harus ditumis terlebih dahulu bumbunya, baru dimasukkan bahan-bahannya beserta air, santan, susu, ataupun kaldu gitu. Kemudian teknik mengkukus atau steaming. Teknik mengkukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengkukus, bahan makanan alat pengkukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru kita masukkan bahan makanan pada steamer atau pengkukus uap tersebut. Uap air panas akan mengalir di sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Jadi enak ya, lebih lembut dimakan. Nilai gizinya pun bahan makanannya itu tidak hilang, tidak banyak yang hilang. Jadi nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan tersebut lebih bagus kalau kita memakai teknik mengkukus seperti itu. Biasanya kita memasak dengan teknik kukus yaitu ketika kita memasak dimsum atau memasak puding, bolu maupun sayuran, ikan seperti itu. Jadi menggunakan teknik kukus ini kalorinya pun rendah. Jadi untuk pediat-pediat bagus dan cocok sekali anak-anak. Kalau kalian ingin diet. Kemudian teknik mendidih atau simmering. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan. Yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan, di titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus, biasanya tuh kayak soto. Kemudian kita memasak sapi, nah kan daging sapi itu kan perlu kita keluarkan kaldu sapinya. Nah itu akan menambah cita rasa, jadi lebih enak nanti taste rasanya kalau kita menggunakan kaldu. Nah itu kita bisa menggunakan teknik simmering seperti itu. Kemudian teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu yang panci kecil, satunya besar. Yang besar itu sebagai wadahnya dan diberi air. Kemudian yang kecil itu diisi yang akan kita tim, entah itu nasi, entah itu coklat. Kalau di dalam contoh itu coklat ya. Jadi nanti akan kita aduk terus sampai lembut. Jadi prosesnya itu lebih lama kalau tim. Jadi tim itu lebih lama. Kalau margarin juga bisa memakai teknik tim ya. Bukan membuat margarin, bukan, tapi melunakkan margarin. Itu juga itu juga bisa menggunakan teknik tim atau melunakkan coklat batangan. Seperti itu. Baik anak-anakku. Berikut adalah tadi adalah penjelasan dari Bu Olive. Silahkan kalau mau tanya, mau kurang jelas apapun nanti sebelum nanti juga ada praktek. Nah, kalian bisa bertanya langsung melalui WA Bu Olive juga bisa, atau komen juga bisa nanti di
di videonya. Di YouTube juga bisa. Baik anak-anakku, ini adalah tugas selanjutnya, yaitu masih yang sama, yaitu buatlah ringkasan dari materi yang kemarin yang sudah kita dari materi yang sudah kita barusan pelajari ini ya. Jadi kenapa Bu Olive menyuruh kalian buat ringkasan anak-anak, agar kalian itu mudah belajarnya. Kalau berupa video itu nanti kalian karena harus buka YouTube, bingung kuota dan lain-lain. Tapi kalau sudah tercatat di buku itu mau dipelajari kapanpun bisa. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tutup pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.